Halo guys, jumpa dengan saya lagi di video berikutnya. Kali ini saya tak lupa dan tak bosan-bosannya menyapa kalian semua, teman-teman yang menyempatkan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang pertama sekali menonton. Saya ingatkan sebagai bentuk dukungan kalian dan partisipasi supaya saya makin bersemangat dengan mendukung, mensubscribe, like, dan untuk dapat mengetahui video-video terbaru saya, jangan lupa tombol loncengnya diklik juga. Jadi atas kerendahan hati dan atas kebaikan teman-teman yang sudah mau mengklik tombol subscribe-nya, saya ucapkan sangat berterima kasih sekali kepada kalian, dan hanya Tuhanlah yang bisa membalasnya, saya nggak bisa. Oke, lanjut. Kemarin saya pernah menyindir di video sebelumnya, bukan video yang sebelum ini, tapi yang sebelumnya lagi, tentang dunia ini sebenarnya kosong, hampa. Ini dunia ini hanya tidak nyata. Jadi seperti filosofi yang sering terdengar di film Sung Gokong, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi saya nggak pandai menjelaskan dengan kata-kata yang baik, karena saya orangnya memang gimana ya, ya gini kayak gini, acak-acakan. Jadi menurut saya hanya memberikan dari gambaran ya. Jadi gini, pasti teman-teman udah pernah mengetahui tentang saat kita dibawa ke alam jin atau kita sedang dikelabui oleh makhluk halus. Jadi orang-orang yang sedang dikelabui oleh makhluk halus, dia melihat seperti seseorang yang rumahnya besar, megah, macam istana. Padahal kita tahu selama ini itu hanya hutan belantara, atau itu hanya hamparan sawah yang luas, dan kok tiba-tiba ada rumah yang besar ya, yang megah. Dan kita misalnya dikelabui kan biasa diajak masuk gitu kan, diperkenalkan dengan para pembantu di dalamnya atau orang-orang yang ada di dalamnya, semua berpakaian rapi. Ini contohnya nih ya, ini ya guys, contohnya saya menggambarkan dalam bentuk contoh. Dan ternyata setelah selesai kita dari situ, setelah keluar, besoknya atau kapan kita balik ke situ, itu nggak ada. Dan itu memang hamparan sawah yang luas, atau itu memang hutan. Sama yang terjadi dengan ada famili kami, masih keluarga, masih hitungannya nenek dulu, sekarang udah meninggal lama. Jadi dulu ada anak angkatnya yang kawin dengan putri Raja Bunian di Sibaya, Gunung Sibaya. Jadi waktu mereka pesta, waktu mereka meminang, melamar, jadi di bawah Gunung Sibaya itu ada macam gapura yang dibuat dari bambu atau pohon-pohon bambu. Tengok orang tuh cantik, jalannya masuk ke desanya itu bagus, ada tatakan. Tapi mereka parkir di depan gapuranya itu, nggak masuk mobilnya. Jadi mereka jalanlah ke dalam, berjalan kaki, dan jalan itu bagus, rata gitu, kelilingnya batu-batuan, banyak tuh pagar-pagar tanaman, pokoknya tersusun rapi lah. Nah, sampailah setelah ditentukan tanggal pernikahannya, pestalah di sana. Dan setelah mereka pulang dari acara pesta, karena kan pesta di tempat perempuan, anak adopsi mereka laki-laki. Jadi si mama angkatnya ini, si Patmini kami ini, si nenek, bukan nenek kandung, tapi adik iparnya dari nenek kandung saya. Dia lihat ke belakang lagi, maksudnya dia mau nengok, oh ya udahlah kita tinggal lah dia
buatlah, katakan si Samsul namanya. Tinggallah Samsul ya Pak, biarlah dia di sini, nanti kita telepon. Ada nomor teleponnya waktu itu. Padahal jalan mau ke kaki Gunung Sibaya itu rumah dulu masih jarang-jarang. Cuman memang dulu jalannya bagus. Waktu saya SMA juga jalannya bagus. Waktu saya sering ke Sibaya mendaki gunung. Jadi katakanlah Samsul itu tinggallah situ. Karena kan pesta belum usai, orang tuh pulang duluan lah karena udah maghrib kan. Jadi mereka pulang duluan. Mau kena mobilnya tadi di ujung desa, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena jalannya pas-pas untuk mungkin satu buah atau selebar beca gitu. Tapi jalan cantik, pengakuan mereka itu jalannya cantik, bagus, tertata rapi. Jadi begitu balik mau ditengoknya lah, maksudnya jalan masuknya itu gitu kan, di depan gapura yang terbuat dari bambu, dan daun-daun bambunya juga masih ada di sini, jadi bulat ini, macam terbuat dari bambu. Begitu dia berbalik, ditengoknya udah hutan belantara. Loh, pestanya tadi mana? Itu nenek langsung pingsan, si nenek. Jadi anak angkatnya lah yang menikah dengan anak Raja Bunian tadi. Karena pengakuannya sih anak raja adat, raja adat di suku di kampung mereka gitu. Ternyata anak Raja Bunian, makhluk penunggu kaki Gunung Sibaya atau Gunung Sibayanya. Jadi pingsanlah dia, heboh lah semua kami keluarga. Karena kan entah kenapa pestanya harus di sana. Jadi hanya mereka lah yang pergi, yang lain-lainnya kami nggak ikut. Begitu pulang dia pingsan sampai dibawa ke Medan, sampai disadarkan. Dia histeris karena yang ditengoknya hanya hutan belantara dan jalan yang tadi ke desanya itu udah hilang, udah hutan semua. Jadi itulah salah satunya. Tadinya nyata tapi tidak nyata. Bisa paham sampai di sini ya? Tadinya nyata, ada makan, semua orang tuh melakukan pesta jamuan, dan begitu keluar dari pintu gapura desanya itu semua hilang jadi hutan belantara, hutan di bawah kaki Gunung Sibaya. Dan itu juga dengan kondisi yang kita sekarang ini. Cuman gimana cara kita keluar dari lingkaran ini, saya dari alam ini? Karena kita harus keluar dulu baru bisa kita melihat ini nggak ada. Jadi ini nggak nyata sebenarnya, tapi ini terjadi karena ada olah pikir, asa, asi, asu, bukan asuh ya. Jadi itulah namanya rasa cipta karya karsa, terwujudlah ini. Jadi adanya batu bata segala macam dibangunlah, itu hanya hasil pemikiran orang dulu kali sewaktu entah siapa, dan terwujudlah bangunan sampai saat ini mendirikan bangunan. Tapi jika ada orang yang bisa melampaui dimensi ini, dia keluar, bisa aja ini semua nol, hampa, kosong. Sama yang seperti kita masuk ke negeri jin, begitu kita keluar dari batas wilayahnya dan itu kosong, hanya hutan belantara atau hamparan sawah yang luas. Itulah yang saya maksud menggambarkan dengan ini dunia ini nggak nyata. Jadi tubuh kita ini ada batas waktunya, dan sebenarnya jikalau Tuhan mau, sedetik pun tubuh kita ini bisa dirubah. Tapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah membuat sistemnya. Jadi dia udah membuat seperti ekosistem atau sistem yang berlaku, sehingga terjadilah yang kita lihat ini, panggung sandiwara ini. Dan kita para jiwa-jiwa
memerankan peran masing-masing menggunakan tubuh atau ya kita bilang body yang kita gunakan saat ini. Tapi ini sebenarnya hampa. Contoh rokok. Ini rokok ya. Kenapa rata-rata orang pintar, dukun, paranormal, rata-rata pada umumnya merokok? Menurut hasil pola pikir saya, satu, rokok ini mengisyaratkan, kalau dukun biasanya ya, mohon maaf jika tidak benar bagi yang menonton, mohon maaf, sebenarnya ini hanya hasil olah pikir saya, nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut pemikiran saya, kalau dukun ya, kalau rokok ini berubah, misalnya meletek gitu, berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan energi gaib. Terus kalau misalnya rokoknya itu mereng ini apinya, kayak apa ya, kayak ya menyerong gini lah, runcing, itu biasanya ada juga yang misalnya kepikiran, rindu gitu. Terus kalau dia runcing panjang apinya gini, itu biasanya kita lagi dikerjai secara energi yang tidak baik. Kalau dia meletup, tak gitu kan. Walaupun kadang-kadang memang tembakunya kan bisa juga meletup, tapi inilah ibaratnya ada yang ngerjain tapi belum berhasil, belum masuk, dia masih belaga tak gitu dengan energi tubuh kita. Jadi itu kenapa paranormal atau dukun atau apa, mohon maaf ya jika salah, ini hanya hasil pemikiran saya, hasil tesis saya yang saya lakukan sendiri sepanjang bertahun-tahun, dan saya simpulkan seperti itu. Dan kalau menurut satu lagi dari secara filosofinya, rokok ini kan tadinya padat ya, padat. Setelah dibakar kan menguap jadi asap, jadi udara. Ini kan kayak asapnya ini jadi udara. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kita ini akan kembali ke asap, kembali ke udara, menjadi benda yang ringan, menjadi yang apa ya namanya ya kembali ke alam semesta lah, kalau saya simpulkannya. Jadi dari yang padat akan berubah jadi gas. Ini kan namanya gas nih, udara ini. Jadi dalam bentuk gas. Begitu juga dengan adanya planet. Planet itu juga dulunya, bintang-bintang itu adalah sebuah bola gas besar dengan berbagai ukuran. Dan bola gas itu di dalamnya kan ada unsur-unsur yang jika satu unsur bertemu dengan unsur lain akan menjadi ledakan. Dan unsur H jumpa dengan unsur O, H2O jadi air, dan begitu seterusnya. Unsur yang ini jadi air akan mendinginkan unsur-unsur gas-gas tadi tersebut, dan hingga gas itu menjadi padat. Lama-lama terbentuklah sebuah planet, dan akhirnya gas itu tinggallah inti panas gas tadi, itulah yang ada di dalam inti bumi. Sisanya yang di luar sudah padat, sudah melalui proses yang panjang menjadi padat. Gas tadi adalah tanah, batu, dan air. Ya, begitulah prosesnya. Jadi rokok ini pun seperti itu, dari yang padat kembali ke gas. Begitu juga bumi kita ini, hingga saatnya nanti bumi kita ini akan terurai kembali
jadi gas dan orangnya habis gitu, habis kita semua. Mungkin bertabrakan dengan matahari atau dengan bintang yang lain. Ya, kita bukan mendoakan, cuman begitulah prosesnya. Seperti sebatang rokok ini, dari yang padat bertemu dengan api, dibakar, sebagian menjadi ini debu dan sebagian menjadi asap, jadi mengurai dia semua. Begitulah dia, ada tapi tiada, nyata tapi hampa, tidak ada apa-apa, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi begitulah penguraiannya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, silakan ke kolom komentar atau ke email saya. Mudah-mudahan kita akan lanjut untuk menjelaskannya lebih rinci kepada yang bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Ya, sebisa saya dan sedapat upaya jika ada pemberitahuan lanjut kepada saya atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi jika tidak ada, ya mohon maaf, karena saya hanyalah makhluk yang inilah yang sedang mendiami sebuah body yang sekarang sedang bercerita di depan video kamera daripada handphone Android saya. Oke guys, jadi demikian dulu, biar nggak berpanjang lebar. Jika ada yang penasaran, silakan ke kolom komentar, nanti kita akan balas dengan video berikutnya. Namun jika lebih spesifik atau lebih khusus lagi, silakan ke email, tinggalkan nomor HP yang bisa dikonfirmasi. Ya, sebisanya mungkin WA, jadi saya bisa konfirmasi, sebutkan nama Anda siapa, di mana tinggal, umur berapa, ya seperti pendataan lah ya, nggak apa-apa ya. Namun kita khusus, nanti kita akan jaga privasinya, nggak akan kita bocorkan. Kita akan tukar nama jadi Samsul atau ya anggaplah namanya Mawar gitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan Anda kepada video-video saya ini, biar saya makin bersemangat. Karena memang tujuan untuk buat konten ini adalah satu, hobi, kedua mengisi kekosongan atau mengisi waktu. Seperti saya sedang mengisi waktu, andaikan itu teman-teman suka dengan video saya dan mendukung saya, ya bisalah jadi pundi-pundi yang menghasilkan. Kalau tidak ada, ya saya juga nggak ada masalah, karena di sini saya hanya mengisi waktu saya supaya makin berkembang dan jiwa saya makin berkembang, makin sering mengeruk informasi dari alam semesta ini. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih. Salam mulia.